Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Juniarti dengan NIM C1C019-139 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI Sinkor, CRRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad istisna. Berikut ada 4 pokok bahasannya. Yang pertama, pengertian dari akad istisna. Yang kedua, jenis-jenis dari akad istisna. Yang ketiga, perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Dan yang keempat, ada ilustrasi dari kasus akad istisna. Yuk simak penjelasan dari keempat pokok bahasan berikut ini. Pada pokok bahasan yang pertama ada pengertian akad istisna. Akad istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual atau pembuat atau sani. Fatwa DSN MUI, sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Dalam PSAK 104/8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesan atau customize, bukan produk massal. Dan yang ketiga, harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dalam istisna paralel, penjual membuat akad istisna kedua dengan subkontraktor untuk membantunya dalam memenuhi kewajiban akad istisna. Pertama, antara penjual dan pemesan. Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual, tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan, bukan pemesan dengan subkontraktor, sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja subkontraktor. Pada pokok bahasan yang kedua ada jenis akad istisna. Ada 2 jenis akad istisna. Yang pertama, istisna adalah akad jual dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustasni dan penjual atau sani. Yang kedua, ada istisna paralel, adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya adalah istisna pertama antara penjual dan pemesan tidak bergantung pada istisna kedua antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad istisna. Rukun istisna ada 3. Yang pertama, pelaku harus cakap, hukum, dan balil. Yang kedua, objek akad. Ketentuan tentang pembayaran, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya ada ketentuan tentang barang. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak kiar,
hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang ketujuh, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia tetap menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Yang ketiga, ada ijab kabul, adalah pernyataan ekspresi saling ridha atau saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Untuk berakhirnya akad istisna, kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Pada pokok bahasan yang ketiga, ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 104. Ada 3, akuntansi untuk penjual, akuntansi untuk pembeli, dan yang terakhir akuntansi terkait dengan garansi. Yang pertama ada akuntansi untuk penjual. Pertama, beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Yang kedua, biaya perolehan istisna terdiri atas biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang. Biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Yang ketiga, pengakuan pendapatan dapat diakui dengan 2 metode berikut. Yang pertama, metode akad selesai adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Yang kedua, metode persentase penyelesaian adalah sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Dari kedua metode ini, PSAK 104 menyarankan penggunaan metode persentase penyelesaian jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional, maka digunakan metode akad selesai. Yang keempat, dalam metode akad selesai tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai pekerjaan telah dilakukan. Yang kelima, dalam metode persentase penyelesaian pengakuan pendapatan diukur sebesar bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang keenam, dalam metode persentase penyelesaian bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode ditambahkan pada aset istisna dalam penyelesaian. Yang ketujuh, untuk metode persentase penyelesaian, harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Yang kedelapan, jika besar kemungkinan bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugiannya harus segera diakui. Yang kesembilan, pada saat penagihan baik metode persentase penyelesaian maupun akad selesai akan menggunakan akun termin istisna tersebut akan disajikan sebagai akun pengurang dari akun istisna dalam penyelesaiannya. 10. Pada saat penerimaan tagihan. Yang 11. Penyajian. Berikut ini poin-poin yang disajikan penjual dalam laporan keuangan. Piutang istisna berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Termin istisna berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Yang 12. Penjual mengungkapkan Yang ke-12 ada pengungkapan. Penjual mengungkapkan transaksi istisna berikut ini dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak istisna. Metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan. Rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, untuk pembayaran tunai atas pesanan istisna. Pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Pada saat
aset istisna selesai dibangun, maka pembelian akan melakukan pembayaran terakhir dan melaksanakan serah terima atas aset istisna. Yang kedua, pembayaran istisna secara tangguh. Jika aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna pada saat pembayaran utang. Yang ketiga, jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Yang kelima, penyajian. Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal berikut: utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi, aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir jika istisna paralel, atau kapitalisasi biaya perolehan jika istisna biasa. Yang keenam, pengungkapan. Pembeli mengungkapkan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSHK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Yang ketiga, akuntansi terkait dengan garansi. Sebagai jaminan atas kualitas pesanan, maka penjual akan membuat bank garansi dalam persentase tertentu atas nilai proyek. Misalnya terjadi kelalaian atau kesalahan oleh penjual sehingga barang yang diserah terimakan mengalami kerusakan atau kesalahan spesifikasi pesanan dan mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Pada pokok bahasan yang terakhir atau yang keempat, ada contoh ilustrasi kasus dari akad istisna. Nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayaran per bagian rumah. Jadi setiap ada bagian rumah yang jadi, nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Ilustrasi sebenarnya, misalnya Naomi membeli rumah. Ia membeli rumah melalui BPRS Sejahtera. BPRS menawarkan skema akad istisna untuk pembelian rumah. Naomi setuju, lalu ia menjabarkan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian BPRS Sejahtera menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah sesuai spesifikasi yang disampaikan. Dalam skema perhitungan, BPRS akan menambahkan biaya jasa sebagai keuntungan yang berhak mereka dapatkan atas pemesanan rumah tersebut. Setelah perhitungan selesai, disampaikan perhitungan tersebut kepada Naomi dan ia menyepakatinya perhitungan yang diberikan. Naomi membayar dengan cara pembayaran setiap bagian rumah. Jadi, jikalau dalam proses pembuatan rumah tersebut ada bagian-bagian yang sudah mulai jadi, Naomi akan membayarnya dan seterusnya sampai rumah tersebut jadi dan siap untuk digunakan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi akad istisna. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.